firman Tuhan sore hari ini dengan tema yaitu bergaul dengan Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Bergaul dengan Tuhan. Caranya piye, Bu? Aku yang mau bergaul dengan Tuhan. Caranya ya apa, Pak? Aku yang mau, aku yang kepengen menjalani hari-hari, melewati hari-hari itu bergaul dengan Tuhan. Caranya sederhana. Setiap hari, bukan cuma seminggu sekali atau waktu konser, enggak. Setialah di dalam membaca Alkitab. Engkau dan saya makan berapa kali sehari? 3 kali. Jatah makan, tadi kasih makan rasanya kok kudu betul. Begitu juga dengan Tuhan kita ketika tidak dikasih makan. Lemes, saya kan alami masalah. Jadi apapun keadaannya, setialah di dalam membaca Alkitab. Makanya melalui membaca firman Tuhan itu akan membawa langkah-langkah kita bergaul, katakan bergaul. Bergaul dengan perkataan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Jadi membaca Alkitab setiap hari dari 1 pasal dinaikkan lagi 2 pasal, dari 2 pasal dinaikkan lagi 3. Udah Bu, aku 3. Setialah setiap hari lebih kurang 3 pasal itu akan membawa kehidupan engkau dan saya bergaul, berintik dengan Tuhan, dengan apa? Perkataan Tuhan. Yang kedua, bagaimana Bu supaya aku bisa bergaul dengan Tuhan? Setia di dalam berdoa. Haleluya. Seringkali kan anak-anak Tuhan, aku sudah seminggu Bu, aku sudah sebulan Bu, aku sudah tahunan Bu berdoa, tetapi itu tidak terjadi. Apa itu mau bergaul dengan Tuhan? Rindu untuk bergaul dengan Tuhan, setia untuk apa? Menjalin hubungan intim dengan Tuhan di dalam apa? Berdoa. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berseberang dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bergaul dengan Tuhan seperti saya itu berteman dengan Ibu Linza sehari, 2 hari, seminggu, saya tidak tahu Ibu Linza itu orangnya seperti apa. Tetapi semakin lama semakin bergaul, saya mengerti modelnya seperti apa Ibu Linza. Oh, Ibu Linza itu orangnya suka berdoa. Waktu kemarin, bulan kemarin ketika kami pelayanan di panti jompo, Ibu Linza mendoakan, salah satunya mendoakan Ibu Lani yang habis kecelakaan. Ketemu cuma sekali, tetapi di dalam worshiper setiap kali berdoa, Ibu Linza selalu mendoakan yang namanya Ibu Lani. Padahal tak dari situ, oh Ibu Linza sukanya apa? Makanya julukannya pendoa. Haleluya. Kita juga mau dibawa Tuhan menjadi pendoa. Kata pendoa. Nah, aku nggak suka berdoa ya nggak bisa. Kalau engkau dan saya mau bergaul dengan Tuhan, setialah untuk berdoa seperti anak saya itu Bapak Ibu sering kami di kantor. Ketika dia tuh, mah aku bingung mah, keputusan mana yang harus aku ambil? Mah aku bingung, aku bingung. Saya katakan, saya di dalammu ada Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Oleh aku Roh Kudus, keputusan apa yang harus aku ambil? Tolong aku Roh Kudus, aku harus bagaimana? Meskipun kamu tidak dengar saat kamu bertanya sama Roh Kudus, kamu tidak kerungu
kamu bertanya, saat kamu menghadapi kebingungan, kebimbangan, kamu bertanya kepada Roh Kudus, maka keputusan langkah yang kamu ambil meskipun secara kasat mata, secara daging salah, tetapi keputusan yang kamu ambil itu adalah yang paling terbaik. Anakku sudah bertanya kepada Roh Kudus. Seringkali kan firman Tuhan berkata hikmat dunia itu, hikmat Tuhan itu kebodohan bagi dunia. Betul? Jadi saya berkata sama anak saya, meskipun saat ini kamu disalah-salahkan, tetap tekun, tetap bergaul dengan Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Deklarasikan firman Tuhan itu. Tuhan yang berperan menggantikan aku. Aku duduk. Tuhan yang menghalau semua musuh-musuhku. Ini pentingnya engkau dan saya setia membaca firman Tuhan, sehingga ketika menghadapi masalah firman itu muncul dan kita deklarasikan. Saat penyakit dengkul kayak pelok kamu ya, berkatakan firman, bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakitku. Daripada aduh terus, ada bu dengkulku dekelok, ada bu koyokku lorok, ada manfaatnya enggak ada. Daripada aduh lebih baik deklarasikan firman Tuhan. Jadi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Seringkali anak-anak Tuhan ketika menghadapi jalan buntu, aku wis tanya Tuhan sama Roh Kudus, aku nggak perlu maunya begitu tanya sama Roh Kudus iki piye, langsung dengan sahabat, hai anakku, beginilah yang harus engkau pilih. Maunya seperti itu. Ya wedi saya melayu, saya sendiri suka melayu, tidak seperti itu. Ada yang secara khusus bisa mendengar audio, tetapi kita belajar setia bergaul dengan Tuhan meskipun tidak kerungu, tetap setia aja ngomong. Roh Kudus ada di mana? Iya Tuhan, anakku seperti ini, Tuhan butuh pekerjaan, sudah melamar ratusan Tuhan, lapangan kok belum terbuka ya Tuhan. Deklarasikan Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat itu, pintu-pintu gerbangku. Firman Tuhan Yesaya berkata, pintu-pintu gerbangku tidak akan tertutup baik siang maupun malam. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya orang-orang dapat membawa masuk kekayaan bangsa-bangsa. Tuhan memerintahkan orang masih menimbun, mengumpulkan harta, tetapi pada akhirnya berkat itu diberikan kepada siapa? Makanya jangan gumun. Jangan gumun ketika kelompok orang fasik uripe sakar PDW. Itu kok tambah suka, ya memang seperti itu. Deklarasikan firman. Tuhan yang memilih aku, Tuhan yang membenarkan aku, Tuhan yang menguduskan aku. Tuhan menaruh berkat di mana Bapak Ibu? Di atas kepala. Deklarasikan firman itu. Amin. Nah, kalau kita tidak setia di dalam membaca firman Tuhan, menghadapi masalah ya piye, iki piye. Nah, mana tak? Nah, daripada mendeklarasikan firman, haleluya. Krungu ndak krungu, tetap setia. Keputusan yang engkau dan saya ambil meskipun secara kasat mata itu sudah percaya. Engkau dan saya sudah berjalan benar dalam tuntunan Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Haleluya. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku
hari ini bisa berbicara dengan lancar. Itu anugerah Tuhan. 3 minggu kemarin saya dikasih tugas sama Pak Petrus. Saya sudah janji semua pengkhotbah, semua WA kita yang bawa dari Semarang tiba-tiba mampet juga saya. Ya. Saya disalahkan, ya tidak apa-apa, memang saya salah. Ibu, tidak apa-apa, tidak merasa bersalah sama Tuhan. Dia salah Bu, tetapi mau apa? Nenek belum sedih. Saya kesini pun nekat. Tuhan aku nekat, Tuhan bersama dengan Allah Tuhan. Saya terus deklarasikan firman. Semua batu, semua dahak, mikir, keluar dari dalam. Biru-biru Yesus menyembuhkan saya. Dan anugerah Tuhan itu ketika saya setia mendeklarasikan firman, mujizat terjadi saat ini saya bisa berbicara menyampaikan isi hati Tuhan, bukan buat gagah saya, tetapi semua karena anugerah. Banyak orang maunya ketika yang ngajak ngomong Roh Kudus maunya pengen langsung mendengar, langsung mendapat jawaban, sehingga tidak lagi aku males Bu ngajak ngomong Roh Kudus, percuma lah aku tidak bisa dengar. Tidak demikian. Tidak berungu, mari setia ajak ngomong Roh Kudus di mana Bapak Ibu? Roh Kudus ada di mana? Contoh seperti saya ketika saya bertamu ke tempat itu Petrus, saya ke ruang tamu. Terus kalau tidak bisa ngomong saya mau menang, saya ke halaman. Ibu Petrus kok mau menang sebagai tamu kan? Ya tidak enak, tidak rasa. Begitu juga dengan Roh Kudus. Beda kita kok. Saya ke ruang tamu disapa, bagaimana Bu hari ini? Enak ya. Ketika saya ke halaman disapa, begitu juga dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus itu tidak jauh. Roh Kudus itu ada di mana? Di sini sebagai penolong, memimpin, membimbing engkau dan saya masuk di dalam kebenaran. Haleluya. Roh Kudus kita akan ditolong, dibimbing untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Mari kita praktek ajak ngomong Roh Kudus di dalam setiap hari. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, enak tidak enak, ya, lagi makmur, lagi melimpah, dan dalam keadaan kekurangan, asal ngobrol terus Roh Kudus itu sehingga engkau dan saya semakin dekat, semakin dipertajam. Haleluya. Ayat yang ke-18 masih di Mazmur 55, kita baca ayat yang ke-18. Mazmur 55 ayat yang ke-18, kita baca 2, 3. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Dia mendengar. Bapak Ibu, kita berdoa atau seminggu sekali di gereja, atau sehari sekali pagi. Di sini dikatakan kita berdoa pada apa? Petang, pagi, tengah hari. Kita tumpahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap waktu. Kapan Bapak Ibu? Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya berucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Dalam situasi kondisi apapun perkataan Yesus baik, sungguh baik, rahmat sangat baik, itu cara engkau dan saya membungkam mulut si pendusta. Haleluya. Maksudnya gede-gede ini yang namanya masalah, tetapi yang gede-gede ini apa? Tuhanku hebat, Tuhanku ajaib, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Stop gede-gede ini masalah, tetapi mulai hidup bergaul dengan Tuhan dengan cara setia deklarasikan firman, setia membaca firman Tuhan, setia ajak ngobrol Roh Kudus, setia
55 ayat 13 dan 14. Kita baca bersama-sama. Mazmur 55 ayat 13 dan 14. 2, 3. Kalau musuh yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi Engkau yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaan. Bapak Ibu, dikhianat itu rasanya apa? Sakit, betul? Sakitnya di mana dia? Sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini. Saya pernah mengalami Bapak Ibu di dalam rumah, dikhianati teman dekat, teman sepelayanan, kemana-mana ya pelayanan sama dia. Saya nangis, Tuhan, aku nggak mau seperti ini Tuhan, aku nggak kuat. Tetapi aku serahkan Tuhan kekhawatiranku Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berperan, Engkau yang berperan menggantikan aku dan aku duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Sakit sudah, tidak langsung saya ketika saya deklarasi firman langsung itu enggak. Terus saya berkatakan firman, terus saya deklarasikan firman, terus saya bergaul dengan Roh Kudus sehingga hati ini tidak pahit. Suatu saat ketika saya berdoa, ya pagi jam 3 suami saya kebangunan macam berdoa. Di situ saya dikasih penglihatan teman saya sebelum mengkhianati saya. Saya melihat teman saya ini memakai bando. Mengerti bando Bapak Ibu? Tahu? Bando yang dipakai ibu-ibu itu loh. Nah, teman saya yang mengkhianati saya itu pakai bando. Jadi di alam roh itu ketika melihat sesuatu, contoh ini bunga itu bisa berbicara. Nah, saya melihat bandu itu berbicara apa saya? Bandu itu terbuat dari gigi dan giginya itu gigis. Nah, giginya itu berbicara, ini gigi yang dipakai dia menari-nari. Bagaimana Tuhan? Apa Tuhan maksudmu? Ini temanku kok menari-nari memakai bandu dengan gigiku yang gigis. Tuhan tidak bukakan, tapi bisa terus berdoa. Tidak perlu waktu yang lama. Betul, teman saya mengkhianati saya. Bisa berkata, tenang aku yang menyortir dia. Bapak itu ngerti disortir? Di sini contoh ini ada 5 buah apel. Di antara 5 buah apel ini ada 1 apel yang buah dibuang. Aku yang menyortir dia dari pelayanan, dan aku menyediakan teman yang berdampak pada kekekalan. Dan sejak saat itu sampai saat ini Tuhan mengirim teman-teman, salah satunya yaitu Ibu Linse Pak Alek itu untuk membawa saya. Jadi ketika dibukakan itu enak, oh begitu ya Tuhan. Tetapi saat-saat awal mengalami enak enggak? Enggak. Tetapi jangan protes, jalani saja dengan apa? Ucap-ucap. Jalani saja dengan minta tolong Roh Kudus, terus bergaul intim dengan Tuhan sehingga kesesakan Tuhan bukan menjadi apa. Amin. Hatiku yang tenteram, hatiku yang tenteram. Itu kita dapat di mana? Kabehku Gusti Yesus dan marini matur nuwun.
bergaul dengan Tuhan, habis ludes, nggak ada yang tersisa. Sampai berapa lama itu? 4 tahun kami mengalami hal itu. Makan pun susah. Beras 1 gelas, Tuhan beri hikmat Tuhan supaya beras 1 gelas ini bisa membuat keluarga 2 tahun. Beras 1 gelas saya bikin bubur. Saya bisa menelpon cicit saya bisa menelpon mama mertua, saya bisa menghubungi yang namanya keluarga saya. Tidak, saya ini proses yang terus kami lakukan. Sampai suatu saat mereka tahu kamu tuh cerita, biar kami ini bisa menolong. Sini Tuhan Yesus, karena mereka banyak yang belum percaya, Tuhan masih begini. Jadi menangis selesai ini dan puji Tuhan, hari ini sudah 5 bulan ini Tuhan kembalikan yang namanya pintu berkat itu terbuka. Tuhan percayakan kepada suami saya untuk buka toko material yang lainnya. Sepi, tetapi toko kami dari pagi sampai sore, sampai di pending besok. Itu yang namanya kirim usaha. Haleluya. Tuhan sanggup, Tuhan itu memberkati engkau dan saya gampang, cuma membalikkan tangan kita. Masalahnya siapa hati kita? Haleluya. Bagaimana kita tahu seperti ini? Siapa? Ketika diproses itu berontak, kecewa, atau ucap syukur. Mampukan aku Tuhan, saya terima. Mampukan aku Tuhan di dalam melewati proses ini. Tidak ada omelan, tidak ada kebutuhan, tetapi proses ini membawa kami sekeluarga mengalami kemenangan. Sampai detik ini Tuhan kembali membawa kami keliling ke desa-desa untuk boleh melayani. Itu karena Tuhan janjinya itu ya dan amin. Ya, jangan lagi ragu-ragu, kecewa, tetapi percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dari mengerti. Lewati tantangan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktunya itu pasti yang terbaik. Menurut seringkali kita kan mikir, iki lo saatnya Tuhan, ya iki lo wayahe kok menolong engkau Tuhan. Enggak. Kita belajar untuk sabar. Katakan sabar. Sabar dalam menunggu waktunya. Minta kemampuan untuk melewati setiap ujian itu. Engkau dan saya dimampukan untuk keluar lebih daripada pemenang. Amin. Dengan cara itu bergaul, berdialog dengan Tuhan. Sampai jam berapa ini? Oh, sampai nanti jam 7 ya Pak ya. Saya itu biasa melayani oma-oma lansia. Jadi Tuhan itu ya kasih hikmah supaya tidak ngantuk. Oma-oma diselidiki. Jadi tidak bisa dibuat-buat. Ketika saya baru pelayanan itu, Tuhan itu bawa saya itu ditidurkan di lapangan sepak bola rumput yang hijau itu, Bapak Ibu Saudara. Di situ saya meletak dan Tuhan itu membukakan seperti layar tancap kalau zaman dahulu layar tancap, membukakan layar tancap di situ di sebelah pujian. Dan sejak saat itu ketika saya pelayanan firman ini, Tuhan klop dengan lagu ini, firman ini Tuhan klop dengan lagu ini, sehingga oma-oma itu sudah sampai oma-oma, oh belum sampai sore Bu Ana. Karena apa? Kuasa Tuhan berasa di tengah-tengah kita. Amin. Kita
Lanjut lagi sampai selesai Pak jam 7, oke? Masih di Mazmur, kita baca bersama-sama Amsal 14 ayat yang ke-12. Yang ketemu tolong dibacakan supaya cepat selesai. Amsal 14 ayat yang ke-12. Ketemu boleh tolong dibacakan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Haleluya. Ada banyak cara jalan yang disangka orang itu apa? Ujungnya lurus. Aku mau cari jalan di istana. Kesuwen. Nunggu jawaban Tuhan. Kesuwen. Banyak jalan menuju Roma. Haleluya. Tetapi satu jalan menuju ke surga. Amin. Jalannya bagaimana? Sempit, katakan sempit. Sempit dan sesat. Itu jalan di dalam dunia. Ujungnya apa? Kemenangan. Tuhan mau membawa iman engkau dan saya. Suka dan derita bergantian. Tuhan itu menghancurkan saudara. Untuk apa? Memperkuat iman. Haleluya. Suka dan duka silih berganti, tidak untuk menghancurkan, tetapi membuat iman kita kokoh, kuat, siap diberkati yang lebih besar lagi. Amin. Kita buka sebentar Mazmur 55 ayatnya ke-18. Tapi boleh dibacakan Mazmur 55 ayat ke-18. Baca lagi yang tadi itu ya. 2, 3. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Dia mendengar suara. Meskipun di dalam doa-doa engkau dan saya tidak seringkali karena masalah terlalu berat, aku tidak merasakan kehadiran Tuhan. Aku tidak merasakan kehadiran Tuhan. Aku tidak merasakan apa-apa hampa. Tuh, saya juga ketika dihimpit masalah seringkali mengalami hal seperti itu. Tetapi saya belajar dalam himpitan masalah itu jangan mengurangi jam-jam kita untuk berdoa. Tetap setia bergaul dengan Tuhan. Amin. Tetap setia lakukan penyembahanmu kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah di hadiratku. Sampah-sampah sakit hati komplain itu sedang dibersihkan. Kalau sudah bersih, Tuhan siap mencurahkan berkat ilahi itu, dicurahkan ditaruh di atas kepala. Amin. Sedikit lagi kita buka sebentar Matius 6 ayat yang ke-31. Dari tadi kok sedikit terus kok. Semangat. Haleluya. Matius
yang akan kami pakai. Amin. Di sini dikatakan, saudara dan saya jangan khawatir. Katakan jangan khawatir. Jangan khawatir. Yang aku makan, gak percayalah. Gak mungkin kau dan saya makan batu atau kerikil. Pasti makan apa? Makan nasi. Aku percaya Tuhan berkat ilahi itu pagi hari ini kau sudah sediakan. Deklarasikan, perkataan firman. Firman itu gak jauh di surga sana. Firman itu di hati dan di mulut. Firman yang tidak ada menjadikan hal yang tidak ada. Firman yang hal yang tidak mungkin menjadi mungkin melalui perkataan kita. Deklarasikan firman itu sesuai dengan kebutuhan kita. Masing-masing itu akan membawa kau dan saya hidup bergaul, mengalami kemenangan yang satu pada kemenangan yang lain. Amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam diriku ada Tuhan. Yesus selalu bersamamu. Ketika engkau dan saya hidup terus bergaul dengan Tuhan, engkau dan saya aman. Katakan aman. Aman di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Kita buka sebentar Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-25 dan 26. Ini sudah lewat ya Pak Simon ya. 2 ayat lagi biar tuntas karena saya jauh-jauh dari sono. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Tuhan mau melakukan pemberesan. Roh Kudus tolong aku, ingatkan aku orang-orang yang menyakiti aku. Aku lepaskan pengampunan, aku lepaskan berkat sehingga iblis si jelek itu tidak mengambil alih. Kalau kita seperti terpenjara karena menyimpan yang namanya kepahitan, dendam, dirugikan, itu disimpan itu seperti orang di dalam penjara. Tetapi Tuhan mau sesakit apapun, serugi apapun kau dirugikan, Tuhan mau engkau dan saya lepas, bebas dari penjara, sehingga si jelek itu tidak mengambil keuntungan. Amin. Tapi engkau dan saya lepaskan pengampunan, lepaskan berkat, maka pengampunan itu akan kembali kepada kita, berkat itu akan kembali kepada kita, dan engkau dan saya di bawah hari demi hari semakin bergaul intim dengan Tuhan. Ini janji Tuhan buat engkau dan saya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Sebagai ayat penutup Yeremia 17 ayat yang ke-7, ini janji Tuhan buat setiap kita yang setia hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan akan melimpahkan yang namanya pelimpahan berkat itu setiap kita. Yeremia 17 ayat yang ke-7 yang ketemu boleh dibaca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ayat 8 sebagai ayat penutup. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. 1000 bangkrut di sebelah kirimu, 1000 bangkrut tepar di sebelah kanan. Janjinya ya kami, engkau dan saya akan terus diberkati, menghasilkan berkat dan menjadi saluran berkat ini. Janji Tuhan buat engkau dan saya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Tuhan diberkati. Walau seribu rebah di sisi, saya serahkan waktu kepadanya. Kau tetaplah Mari saudara. Walau seribu rebah
firman Tuhan ini boleh bekerja di dalam setiap kita. Nanti saya minta Ibu Linja untuk berdoa buat firman Tuhan yang sudah benar. Mari Bu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari saya dengan semua bangkit berdiri. Mari sebelum kita pulang dari tempat ini, saya mau pastikan setiap kita terima berkat Tuhan. Amin. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Boleh angkat tangan. Tapi sebaliknya, siapa yang di sini punya masalah? Yang punya masalah boleh angkat tangan. Mari kita tutup mata, tidak lihat kiri dan kanan. Mari kita belajar mengenali sama Tuhan. Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Saya punya masalah ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu masalah masing-masing apa, tapi Tuhan tahu. Dan saya sepakat dengan Bapak Ibu untuk minta berkat, untuk minta terobosan, untuk minta jawaban Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah menunggu 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 1 tahun atau 10 tahun. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap mendengar. Dia tidak cuek, dia tidak melupa, tapi dia melihat dan memperhatikan setiap kita. Sesungguhnya Tuhan sudah menjawab doa kita, memberkati kita, tetapi seringkali tidak seperti yang kita mau. Seringkali berkat Tuhan itu kita tidak menyadari. Tetapi sore hari ini, biar Tuhan memberi pengertian di dalam hati dan pikiran setiap kita bahwa Tuhan sudah memberkati dan Tuhan memberi lebih dari yang kita minta. Yang penting kita tetap percaya. Kalau sebelum kita berdoa, kalau ada hari ini Bapak Ibu yang hatinya kesel, yang hatinya bersurut, yang bilang begini, Tuhan gak dengar doa saya, atau berkata begini, Tuhan mana janjimu, mana Tuhan, saya gak lihat, kenapa teman saya, kenapa tetangga saya diberkati, kenapa saya tidak, Tuhan kenapa dia bersaksi, dia dijawab Tuhan, kenapa saya tidak. Bapak Ibu, mari saya berdoa, mari kita minta ampun. Kita minta ampun sore hari ini sebelum meninggalkan tempat ini. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, ampuni Tuhan hati saya Tuhan yang sungguh-sungguh yang menyalahkan Engkau. Kalau Engkau setuju dengan saya, Bapak Ibu setuju, katakan ya Tuhan, setuju dengan saya. Ampuni Tuhan, saya khawatir. Tuhan ampuni Tuhan, saya kurang rajin Tuhan, saya kurang percaya, dan saya Tuhan Yesus sesungguhnya kesal dan jengkel Tuhan. Tuhan sore hari ini saya minta ampun Tuhan. Tuhan sungguh sore hari ini kami datang, saya datang kepadamu Tuhan, dan saya mau menerima iman, percaya kembali kepada Tuhan. Saya mau kembali mengasihi, saya mau kembali memuji Tuhan dan berdoa lebih tekun, lebih sungguh lagi Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan untuk mendengar Engkau Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, baca firman-Mu lebih rajin lagi, ditambah-tambah lagi